Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Doa Raka Prabu, NIM 2103060093 dari Fakultas Pertanian jurusan Peternakan kelas PTNC. Jadi di video kali ini saya akan menjawab beberapa pertanyaan mengenai enzim dari Bu Tati Vidinasari SPT MP. Oke, langsung saja ke pertanyaan pertama. Jelaskan struktur molekul dari enzim serta berikan contohnya. Enzim yang strukturnya sempurna dan aktif mengkatalisis bersama-sama dengan koenzim atau gugus logamnya disebut holoenzim. Secara ringkas, struktur sebuah enzim dapat dilihat dari gambar yang ini. Struktur enzim yang pertama yaitu apoenzim. Apoenzim merupakan bagian protein dari enzim yang bertindak sebagai tempat melekatnya substrat. Apoenzim juga bersifat termolabil atau peka terhadap suhu tinggi dan berfungsi menentukan kekhususan dari enzim. Kemudian enzim lainnya itu kofaktor. Kofaktor terdiri dari molekul organik dan anorganik. Contoh dari molekul organik yaitu vitamin dan FAD. Kemudian contoh dari molekul anorganik yaitu Fa2 dan Mn. Sifat kofaktor pada enzim dapat mengubah-ubah bentuk sisi aktif sehingga dapat ditempeli oleh substrat tertentu. Kofaktor pada beberapa enzim dapat terikat secara lemah atau terikat secara kuat permanen. Jika kofaktor terikat kuat dengan protein enzim dinamakan dengan prostetik. Tidak semua enzim memiliki struktur yang lengkap terdiri dari apoenzim dan kofaktor. Contoh enzim ribonukleas pankreas hanya terdiri atas polipeptida dan tidak mengandung gugus kimiawi yang lain. Oke, pertanyaan nomor 2. Jelaskan dua model cara enzim bekerja. Pertama itu ada model kunci dan anak kunci yang diusulkan oleh Emil Fischer pada tahun 1894 yang menyatakan bahwa bentuk molekul substrat dengan sisi aktif enzim serupa dengan anak kunci dengan kuncinya. Kemudian ada induced fit model diusulkan pada tahun 1958 oleh Daniel E. Koslen Jr. yang menyatakan bahwa terikatnya substrat menyebabkan perubahan konformasi pada bagian sisi aktif enzim. Oke, pertanyaan nomor 3, jelaskan klasifikasi enzim secara internasional dan berikan contoh enzimnya. Suatu dasar penggolongan enzim secara sistematis telah dikemukakan oleh Persetujuan Internasional. Sistem ini menempatkan semua enzim ke dalam 6 kelas utama, masing-masing dengan subkelas berdasarkan atas jenis reaksi yang dikatalisisnya. Pertanyaan nomor 4, jelaskan sifat-sifat dari enzim. Yang pertama itu, enzim sebagai katalisator. Enzim merupakan katalis yang dapat mengubah laju reaksi terhadap tanpa ikut bereaksi. Enzim bersifat khas dan aktivitasnya dapat diatur. Kemudian sifat enzim yang kedua yaitu enzim itu suatu protein. Suatu struktur dari suatu enzim tidak lain adalah protein karena aktivitas katalitiknya bergantung pada integritas strukturnya sebagai protein. Walaupun ada beberapa senyawa yang dapat bertindak sebagai katalis, misalnya RNA. Kemudian sifat enzim yaitu ketiga yaitu enzim itu khusus. Fungsi enzim itu tertentu. Setiap perubahan zat tertentu diperlukan satu jenis enzim tertentu pula. Misalnya enzim katalase hanya digunakan untuk menguraikan H2O2. Amilase hanya untuk mengkatalis amilum sebagai substratnya. Kemudian enzim ada yang bisa bekerja bolak-balik. Beberapa enzim kerjanya dapat bolak-balik. Misalnya enzim lipase dapat bekerja untuk mengkatalisis molekul lemak menjadi komponen penyusunnya, yaitu asam lemak dan gliserol, atau sebaliknya menyusun lemak dari komponennya. Pertanyaan nomor 5, jelaskan secara singkat bagaimanakah proses katalisator dalam proses bekerja. Suatu reaksi kimia dapat terjadi bila molekul yang terlibat memiliki cukup energi internal untuk membawanya ke puncak bukit energi menuju bentuk reaktif yang disebut tahap transisi. Energi aktivasi suatu reaksi adalah jumlah energi dalam kalori yang diperlukan untuk membawa semua molekul pada satu mol senyawa pada suhu tertentu menuju tingkat transisi pada puncak batas energi. Suatu reaksi kimia dapat dipercepat dengan dua cara, yaitu yang pertama meningkatkan suhu dan yang kedua memberinya katalis. Pertanyaan nomor 6, jelaskan faktor yang mempengaruhi kerja enzim dan berikan contohnya. Faktor pertama yaitu suhu. Kerja suatu enzim sangat dipengaruhi suhu lingkungannya. Setiap kenaikan suhu 10 derajat Celcius, kecepatan enzim akan menjadi 2 kali lipat sampai batas suhu tertentu. Kemudian pH. Semua enzim peka terhadap perubahan pH dan non-aktif pada lingkungan pH sangat rendah, yaitu asam kuat dan pH tinggi, basa kuat. Contoh enzim pepsin memiliki pH optimum 2, sedangkan enzim
enzim tripsin memiliki pH optimum 8,5. Kemudian, konsentrasi enzim, substrat, dan kofaktor. Jika pH dan suhu suatu enzim adalah konstan dan jumlah substrat berlebihan, maka laju reaksi adalah sebanding dengan jumlah enzim yang ada. Sebaliknya, jika pH, suhu, dan konsentrasi enzim konstan, maka laju reaksi adalah sebanding dengan jumlah substrat. Kemudian, inhibitor. Aktivitas suatu enzim dapat dihambat oleh suatu senyawa yang dikenal sebagai inhibitor. Inhibitor digolongkan menjadi dua, yaitu yang bekerja secara tidak dapat balik atau irreversible, dan yang bekerja secara dapat balik, yaitu reversible. Oke, pertanyaan nomor 7. Jelaskan bagaimana mekanisme feedback inhibition dapat terjadi pada enzim. Pengontrolan model feedback inhibition di mana enzim yang bekerja pada tahap awal B1 dihambat kerjanya oleh produk akhir yaitu Z, memberikan keuntungan pada sel, yaitu organisme tersebut dapat mengatur suplai energi dan mencegah menumpuknya proses senyawa intermediat selama proses metabolisme terjadi. Demikianlah video saya kali ini. Saya mohon maaf bila ada kesalahan kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.